welcome back sahabat Museum BI di podcast Museum BI. Yeay. Nah, spesial di episode kali ini kita bisa lihat ya sahabat Museum BI, ini suasana baru, nuansa baru yang pastinya juga membawa informasi baru kepada sahabat Museum BI. Nih, kita lihat ya, udah keren banget nih. Nah, saya juga hari ini tidak sendiri, di sini sudah bersama rekan saya di sini, we present Kak Neneng Ade Mekarsari. Halo sahabat Museum BI. Masih inget gak Neneng Ade Mekarsari dari tim koleksi? Oke, nah itu kan Neneng. Nah, sekarang kita akan membahas banyak hal nih. Salah satunya juga mengenai, kalau kita lihat di depan udah ada nih kan Neneng ya, tersaji. Nah, ini koin-koin yang berkilau ya, kalau kita lihat ya, berkilau sekali di sini, yang tentunya bahannya adalah emas pastinya. Nah, kita kulik lebih dalam. Salah satunya nih Kak Neneng yang lagi viral itu adalah uang koin logam yang bernilai 100.000 nih. Nah, karena kan mungkin masyarakat selama ini taunya nominalnya 100 rupiah, 200, terus tiba-tiba ada muncul nilai nominal yang masyarakat baru tahu, dan ya itu akan menjadikan apa ya, bisa dibilang shock effect gitu buat masyarakat. Oh, ternyata ada ya koin dengan nominal yang besar gitu. Nah, sebenarnya nih Kak Neneng, ada nggak sih koin-koin lainnya yang mempunyai nilai nominal tinggi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia? Wah, kalau soal bahas yang viral-viral kemarin, kayaknya tunjukin dulu kali ya yang viral yang mana. Ada nih ya? Ada nih nih di luar sini. biasa, Museum BI punya dong kita. Nah, yang viral itu kan kemarin 100.000. 100.000, benar. Yang gambarnya komodo kan. Iya. Nah, ini kita punya nih. Kalau mau perkenalan, ini 100.000 komodo tahun 1974. Nanti kita akan cerita jauh lebih jauh soal ini. Selain 100.000 tadi, tahu nggak sih teman-teman kalau ada loh koin emas juga, tapi besarannya itu 850.000. 850.000. Iya, bahkan lebih jauh lagi harganya daripada yang 100.000 tadi. Ini koin dengan besaran 850.000. Tapi selain ini ada juga yang ada besar lagi. 750.000. Wow, 750.000. 750 juga. Ini juga dari emas loh teman-teman. Kalau kalian mau lihat nih, ada nih di Museum BI semuanya. Makanya datang nanti kalau ada lengkap ya, ada di Museum BI ya kan Neneng ya. Semuanya ada deh, dipamerin. Kita tukang pamer. Memamerkan pastinya koleksi-koleksi yang bernilai tinggi. Betul. Gitu, dan juga ada filosofi di baliknya ya. Betul dong, pasti ada cerita-cerita menarik di balik semua. Ada cerita-cerita. Ini kalau kita lihat ya, Kak Neneng ya, dengan segini banyak nih, dan juga pastinya kalau saya lihat di sini ya Kak Neneng ya, ini banyak banget gambar-gambarnya dan pasti berbeda-beda kan. Betul. Dan pasti setiap koin yang diterbitkan juga mempunyai filosofi dari gambarnya itu sendiri nih Kak Neneng. Nah, itu bisa diceritain nggak kira-kira apa yang membedakan, dan kira-kira gambar itu menentukan momen apa nih Kak Neneng? Kalau mau bahas ke gambar-gambar dan makna di dalamnya, sepertinya kita harus bahas dulu nih. Yang paling penting adalah koin-koin yang tadi ditunjukin itu namanya uang rupiah khusus Kak. Uang rupiah khusus ya? Betul, jadi dia itu hanya dicetak untuk momen-momen tertentu aja. Oke. Maka gambar-gambar yang ada di uang-uang tersebut menggambarkan atau mencirikan atau menceritakan momen apa sih yang sedang dirayakan, momen apa sih yang sedang coba untuk diangkat, kayak gitu. Jadi kalau dari masing-masing ini sih, misalnya yang tadi ya yang viral itu. Yang viral, kita coba yang viral ya. Nih, yang viral kan yang ada gambar komodo. Gambarnya komodo, benar. Ini sebenarnya salah satu uang yang dikeluarkan kerjasama sama WWF waktu itu. Jadi ini tuh seri Cagar Alam namanya. Cagar Alam, dan seri makanya Cagar mengangkat Alam. tema si komodo ini. Betul, diambil salah satu fauna yang ada di Indonesia. Komodo akhirnya. Wow. Nah, ini kenapa sih kita kerja sama WWF? Karena saat itu kita kampanye untuk melindungi hewan-hewan langka yang ada di dunia. Kayak gitu. Jadi ini salah satu bentuknya. Nah, ini yang lagi viral. Nah, kira-kira yang mana nih yang menarik lagi nih? Ada lagi yang menarik, kayaknya yang 750.000 dulu. Wah, kali ya. Ini tadi ini sempat nih. Iya, 750.000 ini dikeluarkan tahun 1990. 1990, oke. Nah, kalau yang ini dirilisnya dalam rangka 45 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, kalau kemarin tuh UPK 75. Betul. Nah, ini pas perayaan yang ke-45 tahun. Betul. Ya, Republik Indonesia. Jadi ini perayaan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-45. 45, betul. Nah, sebetulnya saat dikeluarkan uang ini nggak sendiri nih. Dia ada bertiga mereka. Ada 3. Jadi dalam satu edisi tuh langsung ada 3. Wow. Untuk seri yang ini dia ada 3. Nah, 3-3-nya ada di sini semua. Pecahannya itu yang paling kecil 125.000. 125.000 yang paling kecil. Nah, ini disebutnya Graha. Graha.
Nah, pecahan yang kedua besarannya 250.000. 2 kali lipatnya ya. Iya, sekitar 2 kali lipatnya. 250.000 ini disebutnya Nusantara karena di sini ada peta ada peta Indonesianya. Sama nih kayak yang belakang sini. Nih ya, pas banget ya di pas banget. Ground kita nih peta ya? Nusantara kita. Wah, pas banget ini. Ini namanya Nusantara. Nah, ini tadi yang paling besar 75.000. Yang paling besar. Ini sebutannya Utama. Oh, Utama. Karena jadi ada yang paling besar. Ada Graha, ada Nusantara, ada Utama. Betul, wah, Kak. filosofinya luar biasa banget. Nah, tadi kan ada lagi tuh yang paling gede nilainya 850.000 nih. Iya, betul. Nah, yang 850.000 ini dirilisnya tahun 1995. 1995. Untuk merayakan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Oke. Makanya ini besarnya beratnya tuh 50 gram, Kak. 50 gram emas, nilainya 850.000 nominal yang tertera di sini. Ternyata sampai ke beratnya juga ada maknanya. Betul, ya kan ya, luar biasa banget. Nah, kalau dilihat nanti teman-teman kalau mau lihat datang ke museum langsung ya, kalau udah buka, di sekitar uang ini tuh ada bintang-bintang gitu Kak pinggirnya. Jumlah bintangnya ini juga 50. Oh, coba bisa dilihat ini. Oh iya, mengelilingi jadi ya. Iya, dia mengelilingi koinnya ini. Wow, luar biasa banget. Itu deh, ini salah satu uang yang paling tinggi nilainya. Paling tinggi ya? Betul. Luar biasa banget. Nah, tadi kita udah berbincang-bincang banyak tentang makna nih yang ada di dalamnya, kan neneknya, tentang gambar yang ada di masing-masing koin yang ternyata sampai maknanya luar biasa banget. Tadi sampai ada bintang yang mengelilingi, ternyata sampai benar-benar 50. Tuh, jujur itu baru tahu banget sampai segitunya, ternyata maknanya dibuat sedemikian rupa. Nah, pertanyaannya nih kan neneng, yang pastinya jadi semua pertanyaan masyarakat, semua uang ini bisa digunakan untuk transaksi atau enggak nih kan Neneng? Bisa digunakan untuk transaksi atau enggak ya? Sebenarnya kan kayak gini, case-nya adalah uang ini dikeluarkan dalam jumlah yang sedikit, limit banget kan. Limit ya. Jadi nggak semua orang bisa dapet, nggak semua orang bisa nyimpan uang ini. Ya. Tapi kalau sudah ada, misalnya aku sudah punya nih yang 100.000 yang viral ini. Kalau misalnya aku mau pakai ini untuk beli sesuatu yang nilainya 100.000. Ini bisa diterima untuk pembayaran juga karena dia rupiah dan diakui. Oke, jadi tetap berfungsi sebagai nilai tukar ya? Bisa kalau mau dipakai seperti itu, hak aku dong. Iya. Ini uang aku ibaratnya. Betul. Tapi yang jadi masalah adalah harga yang tertera di sini bukan harga belinya. Betul. Jadi harga belinya itu jauh lebih besar daripada nominal yang tertera di sini. Oke. Makanya jadinya orang-orang nggak menggunakan ini untuk transaksi, tapi lebih untuk dikoleksi karena makin lama nilainya akan semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya sejarah-sejarah yang tersimpan di uang ini. Iya, apalagi tahun bertambah ya, kan Neneng ya, pasti nilai sejarahnya makin bertambah. Karena nilai sejarah pasti juga sejajar dengan tahun berjalan. Jadi makin bertambah lagi nilainya. Gitu Kak. Tapi sebetulnya untuk uang rupiah khusus beberapa juga ada yang memang dijual di harga yang fix. Yang fix ya? Ada ya? Ada, tapi untuk keperluan kayak misalnya yang tadi kampanye untuk hewan, perlindungan hewan. Jadi hasil pembelian atau penjualan uang itu nantinya oleh Bank Indonesia dan lembaga yang digandeng itu untuk disumbangkan. Kayak gitu. Jadi bisa aja mungkin saat dulu pertama dikeluarkan, dirilis ke masyarakat itu ada harga fixnya, masyarakat bisa beli. Tapi ada juga cara lain kayak misalnya lelang. Itu juga biasanya bisa juga dilelang. Tapi itu nanti uangnya kalau belinya di Bank Indonesia ataupun rekanan yang dipakai ya, itu nanti uangnya akan digunakan untuk sumbangan atau kebaikan-kebaikan lainnya. Wah, luar biasa. Ternyata nggak sekedar nilainya aja ya kan nenengnya, terus juga nggak sekedar gambarnya aja atau momennya aja gitu di yang melingkupi koin-koin berharga ini. Ternyata juga tadi ada tujuan yang lebih mulia juga di dalamnya gitu ya, dan semua yang pastinya penuh filosofis juga di dalamnya. Itu dia. Luar biasa banget pembahasan kita sama Kak Neneng di episode kali ini. Ada pesan-pesan Kak Neneng terhadap uang komemoratif ya disebutnya, atau apa tadi, uang rupiah khusus. Ya, sebenarnya uang komemoratif ya sama aja sih. Sama aja. Tapi ada pesan-pesan nih dari Bank Indonesia, mau ngingetin aja. Kalau sesuai sama PBI nomor 23/12/PBI/2021, ada beberapa uang rupiah khusus yang ditarik dari peredarannya. Maksudnya apa sih ditarik dari peredaran? Jadi masyarakat tidak bisa lagi menggunakan uang itu untuk transaksi.
kalau mau nanti bisa ditukarkan ke Bank Indonesia. Sebenarnya peraturan ini mulai berlaku sekitar akhir Agustus ini ya teman-teman. Kalau mau tahu lebih jelas bisa lihat di medsosnya Bank Indonesia. Tapi intinya uang-uang yang ditarik itu adalah diantaranya yang seri, nah kita punya nih, yang dirilis tahun 1990 ini angkatan 45 yang 45 merayakan tadi, 45 tahun ini ditarik. Lalu ada juga yang seri uang yang viral ini juga. Ini ditarik juga. Iya, ini ditarik juga. Lalu ada juga yang di sini nggak ada, tapi ada juga di Tala Pamer kita itu uang-uang yang dirilis tahun 1970 untuk perayaan 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah itu dia deh pesan-pesan yang mau aku sampaikan ke teman-teman semua yang lagi nonton. Intinya jaga deh uang-uang ini karena mereka ini semuanya menggenggam banyak banget nilai ya. Betul. Tadi ada nilai kebaikan, nilai sejarah, dan juga nilai secara fisiknya gitu aja. Oke, wah ini pembahasan yang luar biasa banget. Pesannya juga langsung dapet ya buat masyarakat semua. Apalagi jangankan uang rupiah khusus, kan neneknya uang rupiah biasa aja harus kita jaga ya, harus kita cintai. Kak. Apalagi dengan nilai-nilai sejarah saat momentum koin-koin ini diterbitkan gitu. Nah itu dia pembahasan seru kita di episode kali ini. Pastinya masih akan ada banyak pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Jadi tetap stay tune di YouTube channelnya Museum Bank Indonesia. Untuk yang mau nonton langsung ya, mau lihat rupa kakak narasumbernya, langsung dicek di YouTube channelnya, di subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya buat teman-teman supaya nggak ketinggalan episodenya. Dan yang mau dengerin langsung mungkin saat berkendara gitu ya, terus langsung bisa cus aja ke Anchor dan Spotify-nya di Museum Bank Indonesia juga. Oke, nah itu aja yang bisa kita kulik-kulik ya kan Neneng, karena betul, masih akan ada pembahasan menarik lainnya. Kita simpen dulu nih, nggak kita keluarin semuanya. Keep dulu Kak. Keep dulu, benar. Jadi tetap stay tune di podcast Museum Bank Indonesia. See you.